الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sambil kita menunggu isya, kita niat i'tikaf. Bagi yang belum niat i'tikaf, talabul ilmi dan silaturahmi, mudah-mudahan seluruh amal yang kita terima dan dilipat gandakan pahala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yaumiddin. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Ali Imran ayat yang ke-159 dan 160. Ayat ini menjelaskan tentang sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berlemah lembut kepada sesama manusia. Sifat lemah lembut artinya sifat yang menyebabkan para sahabat zaman bersama beliau selalu bersama beliau karena akhlak yang luar biasa. Kemudian juga ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, karena ayat sebelumnya menjelaskan tentang perang Uhud, di mana waktu perang Uhud itu terjadi kesalahan dari sahabat. Di antara kesalahan mereka ada yang pulang ketika melihat musuh di depan yang begitu besar, ke 300 orang pulang. Yang kedua, kesalahannya meninggalkan tempat yang sudah ditetapkan Nabi supaya jangan ditinggalkan, itu di atas gunung, pasukan berpanah. Kata mereka meninggalkan tempat itu. Yang ketiga, ketika Rasul memanggil mereka jangan lari, jangan meninggalkan Nabi, mereka enggak dengar, saking cepat kencangnya mereka berlari sehingga Nabi menyeru pun mereka tidak mendengar. Itu satu kesalahan. Tapi Rasulullah dengan sebab Allah berikan rahmat yang luar biasa kepadanya, kasih sayang, Rasulullah memaafkan, bahkan
Bahkan Rasulullah mendoakan semoga mereka diampuni oleh Allah, dan Rasulullah juga mengajak mereka untuk musyawarah supaya mereka merasa bersalah, merasa masih dimusuhi oleh Nabi yang musyawarah, sehingga hilanglah perasaan-perasaan yang selama ini mereka merasa bersalah, sehingga mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak yang mulia dan Rasulullah dijadikan sebagai contoh, maka kita diwajibkan mencontoh sifat Rasulullah ini, sehingga akan mudahlah kita menjalankan agama, sehingga mudahlah orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam agama Islam. Baik, sebelum kita masuk ke tafsir, kita bacakan dulu 2 ayat 159 dan 160. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Fabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat, minallah, dari Allah, lintalahu, engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, dan jikalau engkau keras fadzan di sini keras perbuatan, perkataan, ghalidhal qalb, dan tadi kasar, ghalidhal qalbi, dan keras hati. Jadi kalau seandainya Nabi bersifat kasar dan keras hati terhadap sahabat yang melakukan kesalahan tersebut, lam faddu min hawlik, sungguh mereka akan menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan minta ampunkanlah untuk mereka, minta ampunkanlah kepada Allah untuk mereka, wasyawirhum, dan ajaklah mereka bermusyawarah fil amr, dalam urusan. Fa idza azamta, maka apabila engkau telah bertekad, telah berazam yang kuat, fatawakkal 'alallah, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Iyansurkumullah, jika Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang akan mengalahkan kamu karena pertolongan Allah. Wa iyakhdurkum, dan jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, maka siapakah yang bisa menolong kamu dari setelah Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman
menyerahkan diri atau bertawakal kepada Allah. Baik, kita sudah dengarkan bacaan dan terjemahannya. Mudah-mudahan dengan kita mendengar bacaan tadi kita dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan, dan di antara kebaikan-kebaikan tersebut kita diberikan pemahaman oleh Allah setiap ayat-ayatnya, sehingga kita bisa jadikan pedoman petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini dimulai dengan kalimat fa. Fa itu artinya apa? Fa itu artinya pasti ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Maka, nggak mungkin tiba-tiba maka. Artinya ayat sebelumnya, walain qutiltum fi sabilillah. Jika arti kesalahan sebelum ini yang kita sebutkan tadi, 3 perkara yang dilakukan: lari dari peperangan, meninggalkan tempat yang sudah ditetapkan, jangan ditinggalkan, tidak mendengarkan Nabi ketika memanggil, itu suatu kesalahan. Itu satu hal yang membuat kekalahan, sehingga umat Islam mengalami yang luka, ada yang meninggal, bahkan yang meninggal itu orang terkemuka, orang-orang penting seperti paman beliau, ya, Hamzah. Tentu ini satu kesalahan. Tapi walaupun demikian, fa bima, maka bima dengan sebab rahmatin minallah, rahmat dari Allah. Jadi walaupun keadaan sangat menyedihkan Nabi, keadaan sangat membuat Nabi marah, membuat Nabi kecewa, maka dengan sebab rahmat dari Allah kepada Nabi, dengan adanya rahmat ini, Nabi enggak marah kepada mereka. Nabi enggak sampai memusuhi, mengusir mereka, menghukum mereka, enggak. Kenapa? Dengan sebab rahmat. Di sini kalimat rahmat tanpa alif lam. Ar-Rahmah beda dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat yang besar bagi seluruh alam, bukan manusia saja, ya. Seluruh alam mendapat rahmat dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul. Jadi rahmahnya artinya luas. Kalau Ar-Rahmah itu satu rahmat. Ada masjid Ar-Rahmah, kan? Itu arti rahmat satu. Tapi kalau rahmah saja di umum, luas. Jadi begitu luasnya rahmat Allah SWT, Nabi dengan mudah berlemah lembut kepada sahabat, dengan mudah memaafkan, dengan mudah mendoakan, dengan mudah mengajak musyawarah, karena rahmat yang di dalam hati Nabi itu luar biasa besarnya. Rahmat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu doa, ya Allah, berikan aku rahmat-Mu ya Allah, ya Allah berikan aku karunia-Mu ya Allah. Karena kalau kita sudah diberikan rahmat oleh Allah, apalagi rahmat yang luas, maka itu sudah jadi modal bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan sempurna, ya. Ada rezeki kita tetap bersama Allah, tidak ada rezeki kita bersama dekat dengan Allah, begitu selanjutnya. Fabima, maka dengan sebab rahmat minallah yang ada, yang datang dari Allah kepada Nabi, lintana, engkau menjadi berlemah lembut kepada mereka. Engkau tidak mendendam, engkau tidak ada lagi bermusuhan, engkau tidak ada lagi marah benci kepada mereka. Yang ada kasih sayang, yang ada kelembutan,
ya, yang ada perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalb, dan jikalau engkau berlaku kasar, fadhlan ini itu dari kalimat fadhlan, sesuatu yang kita nggak suka, seperti di dalam tafsir itu dijelaskan seperti air yang ada dalam lambung onta. Jadi onta ini kelebihannya sehingga dikatakan dia perahu padang pasir karena dia mempunyai kekuatan. Wa ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu nggak perhatikan bagaimana onta dijadikan? Ya? Dia bisa mengarungi padang pasir yang jauh, yang panas, kuat. Beda dengan yang lain, hewan-hewan lain. Kenapa? Karena dalam onta itu ketika dia minum, itu enggak seluruhnya dia gunakan untuk dalam perutnya, tapi disimpan. Ada satu tempat disimpan air, ya. Nah, nanti kalau dia haus, situ dia. Tapi dalam padang pasir itu sangat panas, sangat melelahkan, jauh. Ya. Dan orang Arab biasanya kalau sudah mereka juga kehabisan makanan, kehabisan air, mau nggak mau salah satu onta ini mereka sembelih, dan air yang disimpan onta itu mereka minum. Ya, jadi kan padahal air itu ya namanya air dalam perut onta, dalam padang itu tentu bau, gitu ya, amis dan sebagainya. Itu adalah fazan. Fazan itu sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita. Tapi kalau terpaksa, mereka terpaksa minum. Nah, itu maknanya mana fazan itu diambil dari kalimat itu. Jadi ini seandainya, dan Nabi tidak akan bersifat ini. Ini sebagai seandainya. Walau kunta, dan jikalau seandainya engkau itu fazon, itu kasar, ya, kasar kepada sesama manusia, merasa benci perbuatan kita tuh seolah membuat orang nggak suka. Berarti karena kasar, ngomong kasar. Ini nasihat tapi kasar, perbuatannya lempar-lempar aja piring gitu, ya kan? Kalau dia ngamuk, ngomongnya menyakitkan, mungkin bukan orang saja, bahkan istrinya mungkin nggak mau dekat sama dia. Anak-anaknya lari semua, itu bapak datang lari semua, ya. Karena dia sifat fazal, ya. Dikisah langsung dibentak, padahal masalah dia mempaskan, itu fazal. Ya, apalagi kesalahan para sahabat kan luar biasa. Maka kalau Nabi bersifat fadhal, bersifat kasar, fadhal, tapi ini tidak mungkin. Ini sebagai apa saja pelajaran bagi kita, ya, supaya kita jangan seperti ini, bersifat fadhal ini, bersifat kasar, ya. Makanya dalam hadis disebutkan beruntunglah seorang manusia itu sesuatu kalau diberikan dia sifat lembut, ya, hayyin, layyin, sahlin, gitu ya, lembut, mudah urusan dengan dia, kemudian mudah memaafkan, ini mudah. Ini akan didatangi manusia, yang dikunjungi manusia karena sifat yang luar biasa baik. Bukan marah, benci, mencaci, menghina, ini suatu hal yang tidak baik, ya. Maka untuk kita mudah menyebarkan Islam, maka yang mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Maka berbondong-bondong orang masuk Islam karena melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kunta fadhlan, dan jikalau engkau mempunyai sifat yang kasar, itu dari segi anggota tubuh, ya, pembicaraan, perbuatan dan sebagainya,
Ghalidul qalb, itu yang berkaitan dengan hati. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir kasar, yang zahir suka mencaci menghina. Ghalidul qalbi itu yang batin, hatinya suka dengki, hatinya suka hasad, hatinya suka dendam, ya, dendam kusuman. Itu dalam hati. Ghalidul, keras hatinya, tidak mempan nasihat, tidak mau diberikan masukan, ya. Itu orang yang hatinya keras. Kalau hati sudah keras, hati sangat berbahaya, ya. Susah untuk mendapatkan hidayah. Ghalidul qalb lam faddu min hawlik, sungguh mereka akan lari dari sisimu. Tentu sahabat nggak mau lagi dekat sama Nabi. Kita datang nanti pasti dicaci maki, kita nanti pasti dihukum, ya. Kalau itu apa kita lari? Lam faddu min hawlik. Begitu juga kita di tengah masyarakat, ya. Maka kita man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan hatinya di hadapan kaum muslimin, Allah akan angkat, ya. Walaupun dia orang kaya, dia tidak melihatkan kekayaannya. Walaupun dia orang hebat, pejabat, dia merakyat, gitu, ya. Ini orang hebat. Lam faddu min hawlik. Tapi kalau sebaliknya, ini yang membuat orang lari, membuat orang, jadi ajarannya nanti malah tidak dijadikan ikutan, ya, tidak dijadikan panutan. Lam faddu min hawlik, sungguh mereka akan lari dari sisi. Lalu bagaimana? Fa'fu anhu, maka maafkanlah mereka. Fa'fu itu dari kalimat afa. Afa itu artinya benar-benar dimaafkan, dihapuskan. Tidak ada lagi dalam hati Nabi goresan, tidak ada lagi dalam hati Nabi rasa sakit, ya, rasa benci, itu dihapus. Makanya salah satu sifat penghuni surga itu wal 'afina 'anil nas, mereka yang mau memaafkan kesalahan manusia. Ada satu orang sahabat itu yang dijamin masuk surga 3 kali, dijamin masuk surga. Ternyata amalnya apa? Dia setiap malam memaafkan seluruh kesalahan saudara-saudaranya. Nah, aku tidak lagi sakit, aku sudah maafkan semuanya. Nah, ini amalan ahli surga. Fa'fu anhum, maka maafkan saja. Karena kalau kita memaafkan, sebenarnya balasan dari kemaafan kita itu lebih besar dari kesalahan yang dia lakukan. Kesalahan mungkin melakukan kesalahan yang bersifat kita yang biasa, ya. Walaupun kesalahan itu terlalu besar, kalau kita maafkan, sesungguhnya balasan dari Allah jauh lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Mungkin dengan kita maafkan, dia tambah dekat kepada Allah. Kita maafkan, dia menjadi pejuang Allah. Seperti siapa itu? Ikrimah anak Abu Jahal. Itu orang yang paling benci dengan Nabi. Abu Jahal orang kaya kota Mekah. Salah satu pewarisnya Ikrimah. Abu Jahal dibunuh perang Badar. Itu mendidih hatinya, ingin membunuh Rasulullah SAW. Sangat benci, ya kan? Tapi ketika Fathu Mekah, ya, banyak akhirnya dia bertaubat, dia menjadi orang yang mencintai Rasulullah. Karena Nabi maafkannya. Akhirnya dia menjadi pejuang yang luar biasa, jadi pahlawan yang menyebarkan Islam bersama Khalid bin Walid, ya, terkenal dengan kekuatannya. Baik. Jadi fa'fu anhum, maafkan saja. Apalagi anak kita, apalagi istri kita. Ini suami istri berbulan-bulan, bertahun-tahun gak tegur-tegur, ya kan? Dia masih status suami istri. Alangkah ruginya, ya, alangkah menderita. Coba apa pahala yang begitu banyak, ya.
terjadi sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga. Ya, maka penting apabila orang yang paling dekat dengan kita, juga kepada yang lain, bahkan kepada kafir pun, ya, kita memaafkan. Seperti kejadian Hasan Al-Basri, dia memaafkan tetangganya Abdullah ibnu Mubarak. Kalau yang akhirnya mereka masuk Islam. Ya, baik. Wastaghfir lahum, dan maafkanlah dan minta ampunkanlah mereka kepada Allah. Kalau tadi urusan kita, sesama kita, mungkin dia pernah menghina kita, mengambil harta kita, menzalimi kita, kita maafkan. Sekarang kaitan dia dengan Allah, dosanya dengan Allah, juga minta ampunkan kepada Allah. Ya, alangkah mulianya, ya, akhlak. Makanya kata Aisyah, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Dia Quran yang berjalan. Ya, kita lihat di sini bagaimana santunnya Rasulullah, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastaghfir lahum, dan minta ampunkanlah mereka kepada itu, kaitan dosa mereka dengan Allah. Mereka durhaka kepada Nabi, mereka melanggar perintah Allah, mereka lari dari peperangan, itu dosa mereka kepada Allah, minta ampunkan. Ya, wastaghfir lahum, karena kalau Rasulullah mendoakan, meminta ampunkan akan dikabulkan oleh Allah. Ya, maka senang mereka, subhanallah. Nabi berdoa kepada Allah supaya kita diampunkan dosa kita, tentunya mereka tambah senang. Ya. Kemudian wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan. Jadi menandakan kita tidak jauhkan mereka, kita tidak pisahkan, kita rangkul mereka. Ya, kita ajak mereka bermusyawarah, apa nih program yang akan dilakukan. Tapi kalimat fil amri di sini itu menandakan tidak semua urusan, karena urusan kalau sudah ditetapkan Al-Quran, ini yang wajib, ini yang haram, itu tidak perlu musyawarah lagi, tidak boleh musyawarah. Kalau sudah hal-hal yang sudah ditetapkan, yang kita musyawarahkan yang belum ditetapkan dalam Al-Quran, seperti strategi perang. Ya, makanya sebelum perang Uhud itu Nabi musyawarah dulu, panggil, ini musuh mau datang ke 3.000. Kita cuma paling 1.000 orang. Bagaimana cara melawannya? Ada yang mengatakan kita sambut mereka di Bukit Uhud ya Rasul, jangan sampai masuk Madinah. Ada yang mengatakan kita di Madinah saja, kita gerilya saja, kita mengutai gang-gang di sini, masuk kita bunuh. Ya, jadi ada dua pendapat, itu musyawarah. Jadi masalah-masalah yang belum ditetapkan Al-Quran dan Rasulullah. Kalau harus tetapkan seperti sholat zuhur 4 rakaat. Gimana nih sholat zuhur 4 rakaat? Kita buat apa? Ada pendapat lain nggak boleh. Ya, begitu juga negara kita nih, majelis MPR kita nggak boleh memusyawarahkan hal yang sudah ditetapkan Al-Quran. Kalau sudah haram, halal, jangan dibahas lagi. Yang dibahas hal-hal yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Ketika perang Khandaq, ya, ketika mau diserbu pasukan multi dari Yahudi dan kabilah-kabilah Arab, orang kafir Quraisy ingin menghancurkan umat Islam di Madinah, dan tidak mendapat. Akhirnya seorang sahabat dari Al-Farisi, dari Iran sekarang, Salman Al-Farisi, dia memberikan usulan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami di Persia itu kami buat parit. Akhirnya Nabi menerima pendapatnya dan umat Islam mendapatkan kebenaran. Jadi wasyawirhum fil amr, ini hal-hal yang belum ditetapkan Al-Quran. Silakan kita bermusyawarah, kita mau buat masjid, kita mau buat apa, ya, program-program, ya, silakan. Musyawarah artinya ingin mendapatkan pendapat yang terbaik dari orang lain. Itu mana musyawarah? Bukan berarti musyawarah pendapat saya yang harus tetapkan, itu adalah musyawarah. Nah, jangan musyawarah.
Tapi pendapat kita yang kita paksakan tak boleh. Karena manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin dari sini dapat pendapat, di sini ada pendapat. Akhirnya kita melihat nanti ini yang paling tepat. Jadikanlah itu hasil musyawarah kita, bukan yang dari kita. Ya. Kalaupun dari kita nanti diterima, yaitu kita beristighfar kepada Allah. Yang boleh jadi pendapat kita tadi mungkin menyebabkan masalah, gitu ya. Tapi kalau memang kita diterima di musyawarah, maka kita sami'na wa ata'na. Wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta, apabila kamu sudah ambil tekad, ambil keputusan setelah musyawarah, ya kan? Setelah istisyarah, musyawarah kita berembuk, bermusyawarah, istisyarah kita minta jejak pendapat, kita datangi tokoh-tokoh, istisyarah orang-orang yang mempunyai pengalaman. Setelah itu, fa iza azamta, kita sudah tekad, sudah ambil keputusan, fatawakkal 'ala Allah, lanjutkan, serahkan kepada Allah. Karena kita lemah, kita ini terbatas, kemampuan kita hanya musyawarah, kemampuan kita hanya minta pendapat. Akhirnya setelah bulan tekad, maka kita serahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang lebih mengetahui, Allah lah yang lebih paham terhadap masalah yang kita putuskan tersebut. Tawakkal 'ala Allah. Jangan kita menganggap pendapat saya yang paling benar, pendapat dia paling benar. Ya. Kalau sudah keputusan, maka kita serahkan kepada Allah. Kita lakukan, kita kerjakan dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertawakal ini seolah-olah Allah berfirman, itu hambaku. Setelah dia musyawarah, setelah dia istisyarah, setelah merenungkan yang kuat, kemudian mereka membuat keputusan, masih menyerahkan kepadaku. Berarti ini hamba yang tahu diri. Berarti ini hamba yang mengakui, walaupun dia mungkin sudah merasa benar, tetap yang benar itu di sisi Allah. Walaupun mereka sudah mengakui yang paling mereka mengetahui, tapi Allah lebih mengetahui. Itu mana menyerahkan diri kepada Allah. Walaupun mereka sudah mengaku berkuasa, kuat, sanggup, tapi tetap mereka menyerahkan kepadaku. Berarti ini hamba-hamba yang istimewa. Ya. Hamba istimewa itu artinya dia tidak memperlihatkan kekuatannya. Walaupun pasukannya banyak, prajuritnya banyak, tetap mereka serahkan kepada Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita la haula wala quwata illa billah. Ini menandakan hamba yang istimewa. Kalau hamba yang istimewa, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. Dia tidak membanggakan dirinya, dia tidak membanggakan senjatanya. Yang dia kedepankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menolong kita, Allah bersama kita, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Walaupun kita senjata kita kecil, kita ini mau melawan penjajah, kita hanya pakai peruncing, gitu ya. Tapi itulah kemampuan kita, itu hasil musyawarah. Udah serahkan kepada Allah. Masalah menang kalah di tangan Allah. Allahu Akbar, kita mendapat kemenangan. Itu artinya hamba yang bertawakal ini adalah hamba yang istimewa. Karena mereka hamba-hamba yang istimewa, maka layak mendapatkan pemberian yang istimewa. Apa itu? Berupa kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertawakal kepada-Nya. Kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita berperang, ya, terserahkan kepada Allah. Tapi dengan syarat usaha dulu.
usaha yang maksimal dengan bermusyawarah, dengan mengatur strategi perang, ya, dengan meminta pendapat. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang sholat ya, lalu tanya lagi, mana kuda kamu? Saya serahkan sama Allah ya Rasulullah. Ya, kata Nabi, ikat dulu, baru kamu tawakal kepada Allah. Kita punya motor, kuncinya taruh di situ, ya kan? Taruh sembarangan. Nah ini nggak tawakal, ya. Jadi simpan dulu, usaha dulu semaksimal mungkin, ikhtiar dulu, ya. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyansurkumullah, jika kamu ditolong oleh Allah. Karena orang yang bertawakal ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka di antara keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka berupa turunnya pertolongan. Iyansurkumullah. Rasulullah nggak marah. Rasulullah nggak mengecam sahabatnya. Akhirnya ya sahabat-sahabat tadi menjadi lembut hatinya, menjadi tenang jiwanya, merasa senang ada keampunan dari Allah. Begitu datang pasukan dari kafir dari Mekah mau kembali lagi ke Madinah, Rasulullah mengajak para sahabat ya untuk menghadapi mereka. Akhirnya mereka ketakutan dan lari ke Mekah. Artinya mendapat kemenangan dari Allah. Coba orang kafir itu menyerang juga terus. Padahal umat Islam dalam keadaan lemah, dalam keadaan terluka, bahaya terbunuh. Ya, tapi karena pertolongan dari Allah, datang rasa takut yang luar biasa. Pertolongan dari Allah. Iyansurkumullah, jika Allah menolong kamu, walaupun kamu dalam keadaan lemah, dalam keadaan duka, tapi kalau Allah sudah menolong gimana? Fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Dan begitu seterusnya di perang Khandaq, perang Khaybar, perang Tabuk, bermacam-macam perang umat Islam mendapatkan kemenangan. Walaupun kadang senjata mereka lebih sedikit seperti Tabuk itu, jumlah sahabat berapa? Hanya 30.000. Jumlah kafir ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 150.000 pasukan Romawi lengkap. Ya, tapi karena turun pertolongan Allah, timbul rasa takut dalam hati mereka, nggak jadi mereka datang. Nah, ini salah satu pemberian yang istimewa dari Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini pertama tentang sifat Rasulullah yang lemah lembut, supaya kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dimanapun kita berada. Kemudian tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyakhzulkum, dan jika Allah membiarkan kamu. Di sini Allah tidak mengatakan wa illam yansurkum. Allah tidak mengatakan dan jika kamu tidak ditolong oleh Allah. Tapi Allah menggunakan kalimat dan jika Allah membiarkan kamu. Ini isyarat ya, bahwasanya umat Islam kalaupun mendapat kekalahan itu bukan berarti umat Islam itu akan dikalahkan. Bukan berarti pertolongan Allah itu enggak datang. Ya. Maka digunakan kalimat wa iyyahzurkum, jika Allah membiarkan kamu. Allah tidak menggunakan kalimat di depan iyyahzurkum, jika Allah menolong kamu. Seharusnya wa illam yansurkum, itu yang sesuai. Tapi Allah tidak gunakan itu supaya dalam hati manusia itu tetap ada harapan bahwa pertolongan Allah akan datang. Walaupun sekarang Allah membiarkan, ya, wa iyyahzurkum, jika Allah membiarkan kamu, ini menandakan pertolongan Allah akan datang dengan syarat kita bertawakal kepadanya, kita mempersiapkan ikhtiar kita, usaha kita, ya, maka kita tidak usah putus asa, pertolongan Allah itu
pasti akan datang. Wa iyakhdhurkum faman alladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah membiarkan kamu, tidak menolong kamu, kira-kira siapa yang bisa menolong kita lagi? Ya, tidak ada yang bisa menolong kita. Di akhirat nanti kita sendiri-sendiri, tidak ada syafi' yang memberikan syafaat, tidak ada yang melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah berhubungan baik kepada Allah, karena dialah zat satu-satunya yang bisa menolong kita, yang bisa melindungi kita baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Wa yakhdurkum, dan jika Allah membiarkan kamu, faman zalladzi yansurukum min ba'di, maka siapakah yang bisa menolong kamu dari setelah Allah? Tentu tidak ada, ya. Bahkan walaupun kita senjata kita banyak, lengkap, ya. Ini pernah terjadi ketika perang Hunain. Id a'jabatkum, ketika kamu merasa kagum, merasa bangga dengan kekuatanmu, fasilitas kamu, jumlah yang begitu banyak. Lupa mereka bertawakal kepada Allah, mereka hanya ingat kepada senjata mereka, akhirnya dengan mudah mereka dikocar-kacirkan oleh musuh. Ya, sempat mereka lari ke sana kemari. Akhirnya Rasulullah menyatukan kembali, musyawarah lagi, serahkan kepada Allah, akhirnya mendapat kemenangan. Ya. Jadi kita perlu, ya, senantiasa bertawakal kepada Allah. Wa 'alallah, maka oleh karena itu, wa 'alallahi fal yatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita? Keadaan kuat, apalagi keadaan lemah, gitu ya. Keadaan sehat, keadaan sakit, ya. Keadaan senang, keadaan susah, tetap kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setelah kita berikhtiar, ya, berusaha sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, 2 ayat. Mungkin ada di antara jamaah yang mau bertanya. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Ada hubungannya dengan tafsir Al-Quran bahwa yang kita kerjakan tiap hari ada satu ayat, diberikan ayat pendek aja, aqimus shalah wa aqis zakat. Kalau orang beriman setiap hari mengerjakan sholat, lalu zakat kita itu kenapa hanya dikerjakan setahun sekali? Dan apa hubungannya zakat dengan puasa? Karena zakat itu diluarkan bersamaan dengan puasa. Apakah pahalanya sama dengan puasa? Karena langsung dari Allah. Demikian. Baik. Di dalam Al-Quran ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, ada perintah haji, ya. Dan perintah-perintah Allah itu, ya, ada yang harian, ada yang mingguan, ya kan? Ada yang tahunan, ya. Maka itu adalah ketetapan dari Allah. Itu adalah satu hal yang merupakan keputusan dari Allah yang harus kita sami'na wa ata'na. Apa perintah harian? Seperti wa aqimus shalah, dirikan sholat minimal 5 waktu. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak melakukan sholat kecuali yang wajib saja. Begitu juga zakat yang wajib saja, sedekah yang wajib saja, puasa juga yang wajib saja, haji juga yang wajib saja. Kata Nabi, kalau kamu benar, walakal jannah, kamu masuk surga. Sudah cukup dengan modal yang wajib saja kita lakukan, tapi jangan buat dosa, ya kan? Nah, maka ini sudah cukup menjamin kita masuk surga Allah SWT. Sekarang Allah buka sholat itu bukan 5 waktu saja. Dalam satu hari itu ada qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, hajat, macam-macam.
Nah, itu tergantung kepada hamba tadi yang Allah perintahkan wasari'u, bersegeralah, jangan melamun setelah sholat melamun, nanti tunggu yang wajib lagi sholat lagi. Fa idza faragta fansab, sudah selesai satu amalan buat lagi amalan lain. Setelah zuhur maghrib buat ba'diyahnya, setelah isya buat qobliyah ba'diyahnya. Terus fa idza faragta fansab fastabiqul khairat. Kemudian wa tazawwadu, berbanyaklah bekal. Bekal ini dari yang sunnah-sunnah tadi, itu bekal kita. Adapun yang wajib itu modal kita. Yang sunnah-sunnah ini modal apa kita? Laba kita, untung kita. Maka makin banyak untung, maka makin terang cahaya kita nanti. Makin terang cahaya kita, makin mudah kita melewati sirat, mudah nanti dari yaumul hisab. Banyak bekal kita. Ibarat orang ke Jakarta, ATM-nya bukan 1 juta, miliaran, ya kan? Dia bisa tempat yang mewah di sana. Apalagi kalau mau keluar negeri perlu biaya besar, perlu bekal yang banyak. Apalagi di perjalanan yang begitu panjang di alam barzah, kita nggak tahu berapa tahun di sana. Di hari kebangkitan nanti berapa lama di padang mahsyar, banyak. Jadi kalau kita perbanyak bekal, maka mudah kita, ya, urusan kita lancar, ya. Kemudian tadi pertanyaan, kenapa itu sholat setiap hari, zakat hanya sekali setahun? Itu yang wajib, ya. Kalau kita bersedekah kapan saja, bahkan setiap sebelum subuh itu, kalau coba kita jalankan gitu ya, subuh itu kita bersedekah, ada malaikat, keluar malaikat. Bukan itu saja, ketika datang kamu mendengar saudaramu, ya, tetanggamu tidak makan apa, ya, itu kesempatan bagi kita, walaupun nggak wajib, gitu ya, kita bersedekah. Biasa itu hukumnya sunnah, ya, tapi itu bekal kita, itu adalah untung kita. Begitu juga puasa, yang wajib memang Ramadan saja. Kalau tidak puasa yang gimana? Tidak berdosa. Tidak puasa Arafah, nggak puasa Asyura, silakan, tapi rugi, ya. Jadi puasa memang 1 bulan aja Ramadan yang diwajibkan, selebihnya nggak wajib. Haji sekali aja seumur hidup, itu namanya haji wajib. Adapun haji yang kedua itu haji sunnah, ya. Mau berangkat nggak berangkat, walaupun duitnya miliaran triliunan uangnya, dia nggak mau haji yang kedua, nggak masalah, ya. Nah, maka disitulah letaknya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menentukan kewajiban-kewajiban ini sesuai kemampuan kita. Ya, coba puasa setiap hari seperti sholat, capek. Coba haji setiap tahun, tidak mungkin. Jam itu, Mekah itu pasti jam. Tidak bisa bergerak sedikit kalau semua orang haji. Ya, diwajibkan haji setiap tahun, kan? Disitulah letaknya keindahan Islam, fitrah, agama yang fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Coba subuh 2 rakaat, kita kerja setelah itu, mau kerja di mana silakan, yang halal cari. Nanti zuhur itu biasanya orang udah capek sudah, kita disuruh sholat 4 rakaat, ya kan? Nanti setelah itu sudah agak duduk di matahari, sholat asar. Nanti makin sesuai fitrah, dan itu menjaga kesehatan kita juga. Kita bergerak ke masjid, olahraga, rukuk, sujud, olahraga juga, gitu ya. Tapi bukan itu dia kita untuk mentaati perintah Allah. Masalah kita sehat, masalah kita menjadi jadi kuat, itu sebagai bonus saja, ya. Tapi tujuan pertama adalah kita mentaati perintah Allah. Begitu juga masalah tadi puasa sekali sebulan, ya, haji sekali seumur hidup, ya, itu semuanya adalah menandakan Islam itu agama yang fitrah, agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kita disuruh menikah. Kalau ada agama yang melarang menikah, itu bukan agama fitrah, ya kan? Kebutuhan manusia itu kebutuhan biologis, kebutuhan makanannya biologis, itu fitrah manusia. Makanya Islam membuka, ya.
memberikan sesuai dengan fitrah manusia. Maka bersyukur kita, maka kita dalam Islam, kita pahami Islam, tidak ada lagi agama yang lebih sempurna dari agama Islam, ya. Dari segi kebersihannya, dari segi taharahnya, dari segi hubungan kepada bahkan tetangga kafir pun wajib kita muliakan. La yu'minu ahadukum, barang siapa yang beriman kepada Allah, wajib dia memuliai tetangga. Tetangga itu siapa? Tetangga itu ada yang 3 hak. Satu, dia tetangga kita, dia kerabat kita, keluarga kita, dia satu agama. Ini 3 haknya. Ada tetangga yang 2 hak saya. Dia tetangga kita juga seagama dengan kita, jadi bukan keluarga kita, 2 haknya. Ada tetangga yang 1 hak, dia tetangga kita, dia nggak keluarga kita, dia nggak seagama dengan kita, tapi wajib kita. Jadi gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Mari kita akhiri kajian kita dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.